Harusnya mati aja, nggak usah bangkit lagi. Bangkit untuk apa lagi gitu kan? Coba. Yesus bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa manusia lagi. Mati 2 kali dong Yesus. Jikalau kalian percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia, udah, jangan dibangkitin. Menjelang peringatan Jumat Agung dan Paskah di tahun ini, gue sedang mempersiapkan rangkaian video yang menarik. Menarik karena beberapa di antaranya adalah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada iman Kristen sehubungan dengan momen Jumat Agung dan Paskah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dimulai dari tuduhan yang lucu dari seorang ustadz yang lagi kondang belakangan ini karena mengaku sebagai mantan pastor lulusan terbaik S3 Vatikan. Judulnya adalah menguak kejanggalan Jumat Agung Hari Paskah. Ustadz Haris Bangun Samudra. Kira-kira seperti ini. Karena mereka mengatakan bahwa dosa manusia itu semua akan selamat kalau percaya sama Yesus. Pada ayat ini, Lukas 24 ini ayat palsu. Ayat palsu itu. Aku jalan kebenaran hidup itu ayat palsu. Kalau dikatakan 3 hari 3 malam, mestinya 72 jam. Padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan. Berarti kan cuma 1 hari, 1 malam. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sama saat itu. Nah, di ayat ini dari dulu saya paksakan, ini saya tanyakan, selalu saya dicegat dan dikatakan pertanyaan iblis. Dia ngomong, sesungguhnya Isa sudah diselamatkan Allah. Berarti ini bukan Isa ini. Sopo? Ya Yudas iki mau lah. Nah, seru ya tuduhan-tuduhannya. Selain itu ada juga tuduhan yang lebih susah untuk dijawab, yaitu argumentasi dari seorang ustadz bernama Firanda Andirja. Tajuknya adalah pertanyaan yang membuat orang Kristen bingung. Di sini beliau mengemukakan sebuah pernyataan yang cukup bikin bingung memang. Silakan. Lihat, dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, "Wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus bukan Bapak. Kalau dia adalah Bapak, Bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Nah, ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Nah, jujur deh, dari argumentasinya bikin bingung apa enggak? Setali 3 uang, ada juga tuduhan dari Ustadz Ahmad Kainama yang mempertanyakan tentang kematian Yesus. Silahkan disimak. Tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti yang lebih hebat mana? Tuhan Yesus atau Pontius Pilatus? Disalibkan oleh siapa? Pontius. Pontius hebat, bisa paku Tuhan. Oke lah, Ambon preman Priuk lah, debt collector lah. Debt collector Priuk yang paling gede badannya, suruh ke Pontius, takut dia. Kenapa? Tuhan saya dipaku sama dia. Ayolah fair-fairan lah kita lah. Toleransi yang kebablasan. Selamat Natal ya. Padahal kita sedang ikut, astagfirullahaladzim, kita sedang ikut menghina Nabi Allah. Dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit dia. Bangkit dari antara orang istri. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Ayolah, nggak boleh gitu dong. Muliakan dia Nabi Allah. Nah, kelihatannya masuk akal juga ya. Selain itu ada juga tuduhan yang cukup tricky untuk dijawab. Tuduhan dari seorang ustadz mualaf yang cukup kondang, Ustadz Felix Yau. Kira-kira seperti ini tuduhannya. Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham teman-teman sekalian? Tuhan bilang jangan makan buah daripada pohon pengetahuan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal. Setan bilang kamu nggak bakal mati. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan. Pertanyaannya, yang benar Tuhan atau setan? Paham teman sekalian? Mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti yang benar setan atau Tuhan? Pas saya ceritain ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka bilang, iya juga ya. Kenapa setan yang benar bukan Tuhan ya?
Nah teman-teman, gue sengaja mengemukakan semua tuduhan-tuduhan seperti ini berkaitan dengan kepercayaan esensial orang Kristen tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, gue akan membuat video reaction menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu yang akan gue rilis di setiap hari Kamis sampai pada Minggu Paskah. Jadi kalau teman-teman tidak mau kelewatan video reaction tersebut, silakan teman-teman aktifkan tombol lonceng, tombol notification di bawah, supaya teman-teman tidak kelewatan video yang akan gue rilis ini. Bentar-bentar, jangan matiin dulu videonya teman-teman. Melalui video-video yang gue tunjukkan buat teman-teman tadi, gue ingin tunjukkan buat teman-teman bahwa ada begitu banyak kesalahpahaman yang dialami oleh saudara-saudara kita yang muslim terhadap inti kepercayaan kita. Kita harus mengakui bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu yang dialamatkan kepada kita muncul karena memang mereka tidak mengerti tentang konsep kekristenan. Jangankan orang muslim, orang Kristen pun tidak sedikit di antaranya yang kebingungan ditanya kalau misalnya kenapa Yesus harus mati dan kemudian mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia, dibangkitkan. Betul nggak? Melalui rangkaian video ke depan, gue tidak kepengen hanya sekadar mengeluarkan video reaction. Capek bro kalau cuman ngejawabin tuduhan-tuduhan mereka doang. Soalnya mereka nggak bakal ngerti inti masalahnya kalau mereka nggak ngerti konsep utuhnya. Jadi dalam rangkaian video ke depan, gue akan membahas tentang penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa. Konsep ini jelas ditolak oleh teman-teman muslim. Padahal ini adalah konsep yang esensial banget. Kenapa Yesus mesti datang menyelesaikan persoalan dosa dimulai dari masalah ini? Nah, seringkali orang Kristen juga salah paham tentang masalah dosa warisan, tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Berikutnya gue akan membahas tentang covenant, yaitu tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya. Nah, perjanjian ini dimulai dari penciptaan, melalui tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dan kemudian mengarah atau mengerucut kepada figur Mesias, yaitu digenapi di dalam Yesus. Dalam konsep ini kita menemukan bahwa Yesus itulah yang menggenapi rencana Allah di dalam penebusan manusia. Berikutnya kita juga akan membahas tentang atonement atau tentang penebusan. Jadi dalam tradisi Yahudi ada yang namanya konsep pengorbanan. Konsep ini pun ada di dalam tradisi Islam. Nah, cuman masalahnya adalah seringkali kita tidak bisa menemukan hubungan antara pengorbanan dan kenapa Yesus mesti mati. Padahal dengan mengerti tentang konsep penebusan ini, kita akan mengerti kenapa Yesus harus datang dan mati buat kita. Nah, yang terakhir gue akan membahas tentang Tuhan yang datang di dalam rupa manusia, yang kemudian menyatakan ketuhanannya, tetapi melalui cara yang berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia, yaitu tentang Tuhan yang merendahkan dirinya. Melalui serangkaian video ini, gue berharap di dalam 4 minggu ke depan, teman-teman kita punya satu konsep yang lebih baik. Karena itu sekali lagi, kalau teman-teman tidak mau kelewatan, silakan teman-teman aktifkan tombol lonceng di bawah, tombol notifikasinya. Jadi melalui rangkaian video pra Jumat Agung dan Paskah ini, gue berharap bahwa kita semua teredukasi dengan baik. Bukan hanya sekadar cuman percaya tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, tetapi kita mengerti kenapa Yesus harus datang ke dunia, mati bagi kita, dan kemudian bangkit. Dan gue berharap video seperti ini juga bisa memberkati teman-teman di luar Kristen yang mungkin sedang mencari kebenaran. Please, tolong doakan. Kita bisa menemukan kebenaran dan semakin mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam iman Kristen yang sejati. Yang terakhir teman-teman, gue akan bacakan sebuah bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya." Gue berdoa semoga ini terjadi benar-benar dalam hidup kita. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.